warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Rabiska dengan NIM B1B1222055, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mengenai utang dan pinjaman negara. Latar belakang dari materi utang dan pinjaman negara. Utang negara ini memainkan peran yang sangat penting sejak Orde Lama 1945 sampai 1966, Orde Baru yaitu 1967 sampai dengan 1998. Bahwa sampai dengan era Presiden Joko Widodo tahun 2022, terutama untuk mendukung pembiayaan pembangunan Indonesia, peran penting utang negara ini akan dianalisis manfaat dan akibatnya, baik pada saat terjadinya utang maupun pada saat kita harus melunasi utang tersebut. Utang negara ini dialami juga oleh negara-negara lain, baik negara yang sudah maju maupun negara yang sedang dalam masa awal perkembangannya. Selanjutnya yaitu macam dan ciri utang negara. Yang pertama, utang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Utang negara seringkali dibedakan antara apa yang disebut dengan reproductive debts dan deadweight debts. Reproductive debt adalah utang yang dijamin atau di-decking seluruhnya dengan kekayaan negara yang terutama atas dasar nilai yang sama besarnya. Sedangkan deadweight debts adalah utang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan. Yang kedua, utang sukarela dan utang paksa. Dari sudut asal utang negara dapat dibedakan dalam berbagai golongan, yaitu sebagai utang paksa dan utang sukarela. Sebenarnya, utang paksa sudah jarang sekali terjadi dalam dunia modern sekarang ini. Di sini ada segi negatif dan segi positifnya. Untuk utang paksa, karena pengumpulannya dapat dipaksakan, maka jumlah yang dikumpulkan dapat lebih memuaskan, sedangkan keuntungan utama dari utang sukarela bisa dibandingkan dengan utang paksa adalah bahwa para pemberi utang bebas menyerahkan dananya tergantung pada kemauan mereka sendiri. Namun jumlah yang dapat dikumpulkan oleh negara biasanya akan tidak begitu besar. Yang ketiga yaitu utang dalam negeri dan utang luar negeri. Perbedaan jenis utang yang lain adalah antara utang dalam negeri dan utang luar negeri. Utang dalam negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga sebagai penduduk negara itu sendiri atau dalam lingkungan negara itu sendiri. Sedangkan utang luar negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga negara lain. Adapun utang dalam negeri itu dapat bersifat paksa maupun bersifat sukarela. Sedangkan utang luar negeri biasanya bersifat sukarela terkecuali bila ada suatu kekuasaan dari suatu negara atas negara lain. Dan yang terakhir, suku bunga hutang. Ada ketentuan bahwa utang negara dikenai tingkat bunga yang tetap. Artinya jika tingkat bunga ataupun harga-harga umum naik atau turun, tidak akan ada perubahannya dalam satu bunga yang dikenakan. Sumber utang negara, baik untuk utang dalam negeri maupun utang luar negeri, pada dasarnya dari mana pinjaman negara itu diperoleh dapat dikelompokkan menjadi 4 sumber. Yang pertama yaitu para individu sebagai kreditur. Pemberian pinjaman oleh para individu dengan cara mereka memberikan obligasi negara ini dapat mempengaruhi pola konsumsi dan pola tabungan para individu yang bersangkutan. Pada umumnya, orang tidak akan mengurangi konsumsi sekedar untuk memberi obligasi negara, tetapi mereka akan mengurangi tabungan mereka untuk membeli obligasi. Sesungguhnya ada beberapa alternatif penggunaan dana tabungan, yaitu dana ini dapat dipakai untuk perluasan usaha atau disimpan dalam bentuk uang kas yang menganggur untuk keperluan spekulasi. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur. Pemerintah dapat pula menjual obligasi negara kepada perusahaan asuransi dan sebagiannya yang bukan bank. Pembelian obligasi oleh perusahaan jenis ini dilakukan dengan menggunakan dana yang mengatur yang seharusnya dapat pula dipakai untuk membeli surat-surat saham dan lainnya sebagainya. Sebagai akibat dari pembelian obligasi itu,
maka kemungkinan perluasan usaha perusahaan-perusahaan yang ingin menjual saham jadi terhambat karena kekurangan dana. Yang ketiga, bank-bank umum sebagai kreditur. Bank umum karena kemampuannya memberikan kredit berbeda dengan lembaga keuangan lain, maka ini dapat menciptakan tenaga pembeli baru dengan berdasarkan pada deking dana utang yang dipunyai bank-bank sentral memberikan pedoman bahwa untuk memberikan kredit bank umum harus punya deking, misalnya setinggi 5%. Yang keempat yaitu bank sentral sebagai kreditur. Negara dapat menjual obligasi kepada bank sentral, tidaknya ini juga menciptakan tenaga beli seperti halnya bila negara menjual obligasi kepada bank umum. Baik sentral membuka rekening negara dan seolah-olah negara mempunyai simpanan di bank sentral. Selanjutnya, beban utang negara. A. Utang luar negeri. Beban utang itu dapat dibedakan menjadi beban dalam arti uang dan beban dalam arti real. Selama jangka waktu tertentu, beban uang langsung dapat diukur dengan suatu jumlah pembayaran tertentu dalam bentuk uang, baik dalam hal pembayaran bunga maupun cicilan utang kepada negara kreditur. Yang kedua, utang dalam negeri. Utang negeri jenis pinjaman adalah pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberian pinjaman dalam negeri atau luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Masalah pengelolaan utang negara. Sebenarnya ada dua indikator utama mengenai utang apabila kita mengukur kapasitas suatu negara guna melakukan pembayaran dalam valuta asing. Alat pengukur yang dipakai adalah apa yang disebut dengan debt service ratio, yaitu jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok utang jangka panjang dibagi dengan jumlah pembayaran bunga hasil ekspor barang dan jasa. Namun makna dari indikator ini tidak mudah dimengerti, sebab ada negara yang mempunyai sedikit kesulitan dengan debt ratio setinggi 40% atau lebih. Tetapi ada juga negara yang justru mengalami kesulitan yang cukup berat walaupun debt service ratio-nya hanya kurang dari 10%. Paradoks ini dapat dijelaskan dengan melihat kemudahan suatu negara debitur mendapatkan utang dari negara kreditur. Utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Beberapa ilmuwan memperoleh kesimpulan bahwa utang luar negeri justru telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara pengutang besar. Sementara studi lain menyimpulkan sebaliknya, yaitu utang luar negeri menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara pengutang tersebut. Utang luar negeri sebagai sumber kapital. Yang pertama yaitu rendahnya elastisitas permintaan. Yang kedua, ketidakstabilan harga. Selanjutnya, pemilihan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri, yaitu yang pertama pada masa penerimaan utang, yang kedua pada masa pembayaran kembali utang, yang ketiga kapasitas peningkatan pendapatan nasional, dan yang keempat tersedianya dana dari utang dalam negeri. Selanjutnya yaitu utang luar negeri dan inflasi, dan yang terakhir kapasitas untuk membiayai utang luar negeri di Indonesia. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu semakin bertambahnya utang luar negeri negara berarti juga semakin memberatkan posisi APBN karena utang luar negeri tersebut harus dibayar kembali beserta dengan bunganya. Dalam jangka panjang, akumulasi dari utang luar negeri negara ini tetap saja harus dibayar melalui APBN, artinya menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Dengan demikian, maka dalam jangka panjang pembayaran utang luar negeri Indonesia sama artinya dengan mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia pada masa yang akan datang. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.